Perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Dunia digital telah memicu munculnya industri baru untuk ekonomi digital Indonesia, didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat. Bidang industri yang berkembang sejalan dengan teknologi memengaruhi perekonomian negara secara positif dan membawa masyarakat ke era ekonomi digital. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital, namun hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Dampaknya adalah perubahan sosial yang kompleks, perubahan gaya hidup, dan model bisnis di berbagai industri. Ekonomi digital Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan. Dampak teknologi pada perdagangan telah menjadi signifikan di berbagai bidang, dan beberapa dampak utama yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Globalisasi perdagangan. Teknologi telah mempercepat globalisasi perdagangan dengan memungkinkan bisnis untuk berhubungan dengan konsumen, pemasok, dan mitra secara global. 2. E-commerce. Perkembangan teknologi internet telah mendorong pertumbuhan e-commerce. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjual barang dan jasa secara online ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi distribusi. 3. Blockchain. Inovasi blockchain telah merevolusi sektor keuangan dan perdagangan. Dengan sistem desentralisasi, transparan, dan aman, blockchain meningkatkan keamanan dan keandalan transaksi. 4. Analisis dan pemrosesan data. Kemampuan untuk memproses data dengan cepat dan analisis canggih memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efisiensi rantai pasok dan respons terhadap tren. 5. Internet of Things (IoT). IoT meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengintegrasikan sensor yang memberikan data real-time mengenai kondisi dan lokasi barang, memfasilitasi manajemen yang lebih baik. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum mengenal uang, manusia melakukan transaksi dengan praktik barter, yaitu pertukaran barang dan atau jasa untuk barang dan atau jasa yang diinginkan. Barter memiliki masalah ketika dua orang tidak sepakat nilai pertukarannya, sehingga digantikan oleh commodity currency, yaitu barang yang diterima umum sebagai media pertukaran dan standar nilai. Dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, uang tunai dirasa praktis hanya untuk transaksi kecil dan sulit digunakan dalam jumlah besar serta tidak aman karena risiko pencurian, perampokan, dan pemalsuan. Kendala tersebut memunculkan inovasi alat pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan efisien. Bentuk alat pembayaran non-tunai beragam. 1. Paper-based, cek, biliet giro sebagai surat berharga dari bank untuk penarikan dana nasabah dengan rekening giro, koran. 2. Card-based, kartu kredit dan kartu debit yang bersifat akses, di mana dana berada pada bank hingga ada otorisasi pembayaran. 3. Electronic-based, uang elektronik prabayar, prepaid, dengan nilai uang tercatat secara elektronik dan berada dalam penguasaan konsumen. 2. OVO. OVO menyediakan layanan finansial seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian di merchant. Sering terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan layanan online, serta memiliki program loyalitas. 3. Dana. Dana adalah e-wallet independen untuk pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan pembelian di merchant. Dikenal user-friendly dan memiliki keamanan kuat. 4. Lingaja. Lingaja merupakan hasil integrasi beberapa layanan e-wallet BUMN, termasuk T-Cash. Menyediakan layanan seperti token listrik, pembayaran tagihan, tiket transportasi, dan menargetkan masyarakat kelas menengah ke bawah. 5. Genius. Genius adalah platform perbankan digital dari Bank BTPN. Selain sebagai e-wallet, Genius menyediakan fitur perbankan lengkap seperti tabungan, kartu debit, dan manajemen keuangan. 6. Isaku. Isaku dari Indomaret dipakai untuk pembayaran di Indomaret dan merchant lain. Menyediakan pembayaran tagihan, pembelian voucher, dan top-up saldo. 7. Sakuku. Sakuku dari BCA menyediakan pembayaran,
transfer uang, dan penarikan tunai tanpa kartu di ATM. Juga menawarkan berbagai promo. Kelebihan e-wallet: 1. Transaksi lebih cepat. 2. Terhindar dari uang palsu. 3. Transaksi aman. 4. Dapat digunakan kapan saja. 5. Memiliki riwayat transaksi. 6. Banyak promo. Kekurangan e-wallet: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Internet banking: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Cara kerja: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Fitur: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Mobile banking: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Cara kerja: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Fitur: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Kelebihan mobile banking: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Kekurangan mobile banking: 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Electric money: e-money adalah alat pembayaran non-tunai seperti e-tol yang digunakan setelah diisi saldo terlebih dahulu. E-money dapat digunakan di merchant dengan mesin EDC. Di Indonesia, e-money umumnya diterbitkan bank, seperti Mandiri e-money, Flash BCA, dan Brizi BRI. Kelebihan e-money: 1. Sangat ringkas. Dapat membawa uang hingga tanda kurang lebih Rp1.000.000 tanpa dompet tebal. Tidak memerlukan PIN atau tanda tangan. Penggunaan mudah, cukup tempelkan kartu pada mesin pembaca. 2. Mencegah peredaran uang palsu. Penggunaan e-money mendorong cashless society sehingga mengurangi uang palsu. 3. Mencegah tindak kejahatan. Ukuran kecil tetapi bisa menyimpan saldo besar. Lebih aman dibanding membawa uang tunai sehingga risiko kejahatan lebih kecil. 4. Mudah dalam melakukan pengisian uang. Mudah dalam pengisian saldo. Pengisian saldo e-money bisa dilakukan secara online, sehingga tidak perlu ke ATM atau bank. Kekurangan e-money: 1. Tidak bisa diisi terlalu banyak. Ada batas maksimal saldo. Tidak memakai PIN atau verifikasi, sehingga jika kartu hilang, saldo ikut hilang. 2. Hanya bisa digunakan pada mesin spesifik. E-money hanya dapat digunakan pada mesin tertentu. Tidak bisa digunakan untuk belanja online. Jika tidak ada mesin pembaca, e-money tidak dapat digunakan. 3. Saldo tidak bisa diambil kembali. E-money memiliki chip, sehingga saldo yang sudah di-top up tidak bisa ditransfer atau dicairkan. Saldo hanya dapat digunakan untuk pembayaran. 5. Kartu ATM atau debit. Kartu ATM adalah alat pembayaran non-tunai yang didapat setelah menjadi nasabah tabungan bank. Kartu ATM memudahkan transfer uang dan tarik tunai, tanpa harus datang ke bank seperti dulu. Transaksi dapat dilakukan dengan menggesek kartu ATM di mesin EDC, selama saldo mencukupi. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan kartu ATM debit: 1.
Pemegang kartu, pengguna yang sah dari kartu ATM, debit. 2. Prinsipal, bank, lembaga yang mengelola sistem atau jaringan, berperan sebagai penerbit atau acquirer berdasarkan perjanjian tertulis. Tiga. Penerbit, bank, lembaga yang menerbitkan kartu ATM, debit. 4. Acquirer, bank, lembaga yang bekerja sama dengan pedagang, merchant, untuk memproses kartu debit dari penerbit lain. 5. Pedagang, merchant, penjual barang, jasa yang menerima pembayaran menggunakan kartu debit. 6. Penyelenggara clearing, bank, lembaga yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan penerbit dan atau acquirer. 7. Penyelenggara penyelesaian akhir, bank, lembaga yang melakukan dan bertanggung jawab atas penyelesaian akhir transaksi kartu ATM, debit berdasarkan hasil clearing. Manfaat kartu ATM. 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening, dan antar bank. 2. Khusus kartu debit, memudahkan transaksi berbelanja tanpa membawa uang tunai. Kelebihan kartu ATM, petik terbalik debit. 1. Efisien digunakan untuk transaksi dengan hanya gesek. Tidak perlu membawa uang tunai. Cukup gesek kartu pada mesin EDC. 2. Dapat bertransaksi dalam jumlah besar. Bisa belanja apa saja selama saldo mencukupi. Tidak dibatasi selama uang tersedia di rekening. 3. Tidak termasuk berutang seperti kartu kredit. Kartu kredit memakai uang dari bank sehingga harus dilunasi. Kartu debit memakai uang tabungan sendiri, sehingga tidak berutang. 4. Dapat melakukan tarik tunai. Bisa menarik uang di ATM sesuai kebutuhan. Tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak di dompet. 5. Tanpa cicilan bulanan. Penggunaan kartu debit tidak menimbulkan cicilan, karena memakai uang milik sendiri. Kekurangan. 1. Jarang terdapat promo. Berbeda dengan kartu kredit, kartu debit jarang memiliki promo. 2. Rawan disalahgunakan. Bisa disalahgunakan oleh oknum, misalnya double swipe oleh kasir yang berpotensi menyalin data kartu. 3. Transaksi harus sesuai merchant bank. Tidak semua pusat perbelanjaan memiliki mesin EDC dari semua bank, sehingga kartu debit tidak selalu bisa digunakan. 4. Hanya dapat digunakan jika saldo mencukupi. Tidak bisa digunakan untuk transaksi yang melebihi saldo tabungan. Kartu kredit. Kartu kredit digunakan untuk transaksi pembayaran, berbeda dengan kartu ATM yang lebih fokus pada transfer dan tarik tunai. Saat digunakan, bank menanggung dulu jumlah transaksi, lalu pengguna wajib melunasi di kemudian hari. Cara kerjanya, pengguna berutang dahulu ke bank, lalu melunasi beserta bunganya. Beberapa transaksi kartu kredit dapat memiliki bunga 0%. Jenis kartu kredit. 1. Kartu kredit silver. Limit, 4 juta rupiah, 7 juta rupiah. Untuk nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta rupiah, bulan. 2. Kartu kredit gold. Limit, 10 juta rupiah, 40 juta rupiah. Untuk penghasilan 5 juta rupiah, 10 juta rupiah, bulan. 3. Kartu kredit platinum. Limit, 40 juta rupiah, 1 miliar rupiah. Untuk penghasilan minimal 180 juta rupiah, bulan. 4. Kartu kredit spesial. Proses kepemilikan dipilih langsung oleh bank, persyaratannya tidak pasti. Cara mendapatkan kartu kredit. Setiap bank memiliki syarat dan ketentuan untuk mendaftar sebagai nasabah kartu kredit.
Bank menetapkan kolektibilitas kredit untuk mengetahui risiko kredit yang mungkin terjadi di masa depan. Kolektibilitas kredit juga digunakan untuk menetapkan cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Bank melihat prospek usaha untuk wirausaha atau gaji debitur untuk karyawan, karena bank tidak memberikan kredit secara cuma-cuma. Calon pemegang kartu kredit dinilai dari riwayat kredit yang dipantau melalui SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Keuntungan dan kerugian menggunakan kartu kredit. Keuntungan dapat untuk tarik tunai di ATM, memudahkan pembayaran tagihan, dapat menggunakan dana lebih besar dari yang dimiliki, mempermudah transaksi online dan offline, banyak promo dan diskon pada saat transaksi, dapat membangun reputasi kredit. Kerugian, denda keterlambatan pembayaran besar, mendorong orang untuk boros, ada biaya iuran tahunan, bunga pinjaman tinggi. QRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Merupakan sistem pembayaran yang menyatukan berbagai kode QR dari semua penyelenggara jasa sistem pembayaran, PJSP. Dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI. Resmi diluncurkan sejak Agustus tahun 2019. Menjadi standar nasional yang wajib dimiliki oleh seluruh PJSP, bank maupun non-bank, yang menyediakan pembayaran dengan kode QR. Manfaat QRIS untuk merchant. 1. Transaksi lebih mudah. Merchant hanya memerlukan satu QR Code sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. 2. Lebih banyak alternatif pembayaran. Pembeli dapat memilih e-wallet apa saja tanpa khawatir soal ketersediaan QR Code, sehingga meningkatkan pembelian dan pembayaran non-tunai. 3. Mencegah penipuan. Pembayaran non-tunai membantu merchant terlindungi dari uang palsu. 4. Memudahkan pendaftaran. Merchant tidak perlu daftar ke banyak bank atau e-wallet, cukup daftar ke QRIS untuk menerima pembayaran dari mana saja. 5. Praktis dipantau dan dianalisis. Histori transaksi mudah dipantau secara real-time, sehingga pengelolaan keuangan lebih mudah. Manfaat QRIS untuk konsumen. 1. Alternatif pembayaran beragam. Konsumen dapat menggunakan seluruh aplikasi pembayaran apapun karena QRIS menggunakan standarisasi QR Code. 2. Transaksi cepat. Pembayaran digital dengan QRIS lebih cepat daripada tunai, tidak perlu menunggu kembalian dan lebih higienis. Karakteristik QRIS. 1. Universal, mampu menerima seluruh pembayaran hanya dengan satu QR Code, tanpa banyak aplikasi pembayaran. 2. Gampang, transaksi sangat mudah, cukup satu kali pemindaian dengan aplikasi ponsel pintar. 3. Untung, merchant dan konsumen cukup menggunakan satu QR Code, sehingga tidak perlu adaptasi tarif berbeda-beda. 4. Langsung, pembayaran QRIS dilakukan secara real-time pada saat itu juga. Biaya transaksi QRIS. Dalam QRIS terdapat merchant diskon rate, MDR. MDR QRIS sebesar 0,7% dan ditanggung oleh merchant, mitra. Jika dibandingkan dengan biaya switching GPN yang mencapai 1%, MDR QRIS lebih kecil dan lebih menguntungkan. Pembayaran non-tunai berbasis Warkat merupakan surat berharga dari bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah dengan rekening giro, koran. Digunakan untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening penarik ke rekening penerima,
1. Billet giro A. Syarat formal billet giro. 1. Nama unik billet giro dan nomor unik billet giro. 2. Perintah jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik. 3. Nama dan nomor rekening pemegang billet. 4. Nama bank penerima. 5. Jumlah dana ditulis lengkap dalam angka dan huruf. 6. Tempat dan tanggal penarikan. 7. Tanda tangan, nama jelas, dan caps sesuai persyaratan pembukaan rekening. Aturan formal billet giro. 1. Masa berlaku 70 hari sejak penarikan. 2. Limit maksimal 500 juta rupiah. 3. Nama penarik diisi tepat di bawah kolom tanda tangan. 4. Wajib tanda tangan basah. 5. Billet giro diserahkan ke bank oleh penarik atau penerima kuasa. 6. Tidak boleh dipindah tangankan saat pencairan. 7. Koreksi maksimal 3 kali per kolom isian. 8. Tanggal penarikan dan tanggal efektif wajib ditulis. 9. Tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran, dan billet giro ditolak jika diserahkan sebelum tanggal efektif. 10. Transaksi tidak dapat dibatalkan. Kelebihan menggunakan billet giro. 1. Lebih aman, surat pemindah bukuan tidak dapat digunakan orang lain, tidak mudah hilang, dicuri, atau lepas dari pemiliknya. 2. Sampai pada tujuan, billet giro yang diisi lengkap tidak dapat diedarkan, sehingga amanat pemindah bukuan hanya berlaku untuk orang yang dimaksud. 3. Dapat dibatalkan, pemindah bukuan atau penerbitan dapat dibatalkan sebelum amanat dilaksanakan bank, terutama jika penerbit berhadapan dengan pihak yang tidak jujur kekurangan billet giro. Tidak dapat dibayarkan tunai, hanya dapat dibayarkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam surat amanat. Pembayaran hanya dapat dilakukan antara pihak pembayar dan penerima yang keduanya harus menjadi nasabah bank. Tidak terpengaruh apakah bank yang digunakan sama atau berbeda, tetapi tetap harus melalui bank dan tidak bisa dilakukan oleh non-nasabah. Nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengirim dan memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui clearing. Tujuan nota kredit: 1. Memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses berbisnis. 2. Menjadi bukti penyelesaian masalah retur barang antara penjual dan pembeli. 3. Menjadi komponen laporan keuangan tahunan dan bukti yang akurat. 4. Menjadi bukti tanggung jawab atas transaksi antara penjual dan pembeli. Unsur dalam kredit note: nomor pesanan, untuk identifikasi pesanan dan mempermudah retur. Informasi produk, jumlah dan harga harus sesuai pesanan. Tanggal transaksi, dibutuhkan untuk pembetulan laporan keuangan. Alamat pengiriman, alamat penjual dan pembeli harus jelas. Ketentuan pembayaran, berisi kesepakatan retur dan jumlah biaya yang dikembalikan. Nota debit: surat untuk menagih bank atau nasabah bank lain melalui clearing, umumnya untuk transaksi antar kantor, disampaikan melalui surat atau telegram. Nota pemindah bukuan, telegraphic transfer: memindahkan dana antar nasabah dalam bank yang sama, digunakan untuk transaksi antar negara memakai kode tertentu. Pengiriman menggunakan teknologi telegram, telegraf, sandi Morse. Pertama digunakan oleh Western Union pada 1851 karena lebih cepat daripada pengiriman manual. Kwitansi transfer, wesel, alat bayar non-tunai sebagai bukti penerimaan transfer luar kota, dikeluarkan bank dan harus ditandatangani penerima, digunakan untuk pembayaran kredit dan pengiriman uang. Ada wesel yang dapat dipindah tangankan dan yang tidak, pembuat wesel membayar kepada pemegang wesel. Unsur ciri-ciri wesel: pihak-pihak yang terkait pada wesel adalah penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endosen.
Surat berharga yang mencantumkan tanggal dan tempat penerbitannya. Perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang. Ciri-ciri wesel. Wesel adalah membutuhkan akseptasi surat perintah untuk membayar. Penarik wesel dan yang berkepentingan terdiri atas dua pihak. Wesel dibuat oleh pihak yang memiliki piutang. Syarat penggunaan wesel. Memuat nama pembayar. Ada tanggal pembayaran. Ada lokasi pembayaran. Terdapat kata surat wesel dalam teks. Berisi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah dana tertentu. Memuat nama pihak yang harus melakukan pembayaran. Memuat tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan penerbit. Cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang terdapat rekening giro. Tujuannya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam kertas cek tersebut. Ketentuan cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang. Nasabah harus memiliki rekening giro untuk membuat cek. Diatur dalam KUHD pasal 178-229 dan Surat Edaran BI. Syarat formal cek. 1. Terdapat kata cek dalam teks. 2. Perintah tanpa syarat membayar sejumlah uang. 3. Ada nama pihak yang harus membayar, tertarik. 4. Ada tempat pembayaran. 5. Ada tanggal dan tempat penarikan. 6. Ada tanda tangan penarik. Jenis-jenis cek. 1. Cek atas nama. Ditujukan untuk orang, badan tertentu yang namanya tercantum. Tulisan, atau pembawa, dicoret. Harus dicairkan sesuai tanggal yang tertulis. 2. Cek atas unjuk. Tidak mencantumkan nama penerima. Siapapun yang membawa cek dapat mencairkan. Tetap harus dicairkan sesuai tanggal. 3. Cek silang, cross check. Ada tanda silang di pojok kiri. Menjadi non-tunai, pemindah bukuan. 4. Cek mundur. Memiliki tanggal pencairan yang lebih maju dari tanggal diterimanya, belum jatuh tempo. Dibuat atas kesepakatan ketika dana atau jatuh tempo belum sesuai. 5. Cek kosong.